besar yang bisa besar karena industrinya tanpa dia memperbaiki politik ekonomi pertaniannya. Jadi kalau kita lihat apa sih esensi New Deal ketika Amerika Serikat kena depresi besar 1932, dia kembali ke basis politik ekonomi agraria. Ya kan? Itu yang diperbaiki dengan dia memperbaiki bendungan. Demikian juga Cina, demikian juga India. Yang dikatakan oleh Mas Derajat tadi betul. LOI IMF membuat kita tidak punya basis politik ekonomi pertanian. Jadi kalau dalam sepanjang sejarahnya ikut pemilu, Pak Prabowo ini memang selalu berapi-api ngomong soal ini. Tapi sekarang Pak Prabowo bagian dari pemerintah. Satu catatan kan sekarang yang soal food estate beliau ini juga adalah catatan. Tapi saya ingin memberikan satu pesan, bukan hanya buat Pak Prabowo. Bahwa pemimpin itu bergerak cepat itu penting. Tapi pemimpin itu juga perlu mendengar dengan baik, perlu mengkaji dengan baik, lebih baik jalan pelan. Jadi kan investasi ini kan transaksi hari ini untuk masa depan. Itulah pemimpin. Dia memutuskan hari ini untuk masa depan. Masa depan itu kan kita lebih baik jalan pelan-pelan mencapai harapan bersama-sama semua dengan masyarakat. Atau kita itu sebetulnya investasi melihat masa depan itu karena kita ketakutan. Kalau kita ketakutan jadi kayak gerasak gerusuk gitu. Buat ini, buat itu, karena negara ini buat ini, buat itu, buat food estate, buat ini. Nah ini menurut saya yang harus jadi catatan. Keberlanjutan oke, tapi masa mau berlanjut yang kayak begini gitu. Berlanjut yang ibaratnya itu gerasak gerusuk. Ya, jadi artinya menurut saya ini kan harus berdasarkan sesuatu yang dihitung betul. Impact-nya kepada tenaga kerja. Sehingga tidak muncul protes orang, kok tidak menciptakan lapangan kerja, yang kerja misalnya TKA. Itu menurut saya karena kurang kajian, karena terlalu gerasak gerusuk. Jadi kalau menurut saya, apa yang ingin saya titipkan pesan, satu, menurut saya terkait dengan ketahanan pangan dan energi itu kembar siam. Karena kita bicara ekonomi iklim di depan kurva kita. Nah, menurut saya kita harus melakukan reform pertanian. Itu yang harus jadi basis utama. Di situ nanti kita akan tentukan pertanian pangan kita, pertanian industri kita. Untuk pertanian pangan yang besar food estate itu nanti akan melahirkan juga mekanisasi. Buruh taninya harus kita transformasi, geser ke industri jasa pertanian. Jadi lebih baik kita tuh bicara lapangan pekerjaan di desa yang kemudian nanti bergerak sama-sama. Itu menurut saya sesuatu yang bisa kita contoh dari New Deal-nya Roosevelt. Kenapa saya ngambil ke sana? Karena kita negara demokrasi kayak Amerika. Kalau dalam negara demokrasi kayak Amerika kan kita nggak bisa kayak Cina otoriter, semua orang dipaksa segala bekerja bersama-sama. Itu yang menurut saya yang harus dilakukan menjadi sesuatu yang urgent, harus ditempuh. Kedua, survival di masa-masa sulit. Itu juga harus ada punya kemampuan itu. Jadi kalau saya menitipkan pesan ke Pak Prabowo, ya saya lihat profilnya kayaknya senang baca. Kalau senang baca kan menurut saya, harapan saya mau baca gitu. Jangan juga nanti besok yang mau baca ya artinya betul-betul melakukan sebuah kebijakan berdasarkan bacaan, bukan berdasarkan wangsit gitu. Setuju, sudah dikumpulkan